Bismillahirrahmanirrahim. As-sani, yang kedua dari pembahasan hadis mushaf. Salah satu hadis yang penyebabnya adalah mukhalafah lissiqat, berbeda, menyalahi rawi-rawi siko, nyulayaan rawi-rawi siko. Pertemuan terakhir kita tentang hadis mushaf baru takrifnya. Takrifnya yaitu ada perubahan kalimat dalam hadis yang berbeda dengan apa yang diriwayatkan rawi siko, baik lafadznya maupun maknanya. Tagyirul kalimati fil hadisi ila ghairi marwahas siqatu labdon aw maknan. Rawi sikoh meriwayatkannya bagaimana? Rawi ini meriwayatkan hadis tersebut dengan berbeda, dengan berlainan. Dan mushaf ini fokus pada tagyirul kalimati fil hadisi. Ada perubahan kalimat dalam hadis. Bisa jadi syakal, bisa jadi titik, bisa jadi kalimatnya itu sendiri. As-sani yang kedua, ahammiyatuhu, urgensinya, pentingnya kita tahu tentang mushaf. Wadiqatuhu, dan peliknya. Urgen, penting, dan pelik, bukan sesuatu yang mudah. Huwa, kembali kemana huwa? Mushaf. Mushaf ini pannun jalilun daqiqun, bagian ilmu yang jalil, agung, daqiq, pelik. Tepung kalau dalam makanan, bahan makanan, daqiq, tepung itu kan lembut-lembut, kecil-kecil. Menemukan yang kecil-kecil itu tidak mudah. Pelik. Watakmunu, dan tersembunyi ahammiyatuhu, urgensinya, pentingnya mushaf ini, fi kashfil akhita'i, dalam mengungkap kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan, allati waqa'a fiha ba'dur ruwati, yang dilakukan sebagian rawi-rawi. Sebagian rawi ternyata dalam meriwayatkan terjadi kesalahan, kekeliruan. Salah dengar, salah lihat, gagal paham. Wa innama, dan hanyalah yanhadu, yang dapat memikul bi'abai, beban, hadhil muhimmati, bagian ini, pekerjaan ini, kalau pekerjaan, yang dapat memikul beban-beban pekerjaan ini, maksudnya yang mampu mengetahui mushaf ini, tidak banyak ulama. Di sini pakai innama, hanya. Al-huddaku, huddak, jama dari hadik. Hadik itu mahir. Ulama-ulama yang mahir, yang cerdik, minal huffazi, dari para hafiz. Kalau tidak ulama seperti ini, kalau bukan ulama seperti ini, tidak akan yanhadu bi'abai hadil muhimmah, tidak akan dapat memikul beban dari pekerjaan ini, tidak akan bisa mengungkap mushaf. Mirip mu'allal, yang bisa mengungkapnya ulama-ulama tertentu yang memang tingkat
Ketelitian mereka lebih dari yang lain. Kejelian mereka lebih dari yang lain. Haddaraqutni, contoh sampel ulama yang memiliki kriteria tersebut adalah Ad-Daraqutni. Tidak sembarang ulama dapat mengungkap mushaf ini. Itu maksud dari ahamiyatuhu wa diqqatuhu. Mengetahuinya penting, ahamiyah. Tetapi tidak mudah. Tetapi pelik, diqqatuhu. Jadi poin 2 hanya menyebutkan itu. Dan mushaf dua hal ini melekat pada mushaf, ahamiyah dan diqqah. As-salisu yang ketiga, taksimatuhu, macam-macam mushaf. Qassamal ulama'ul mushaffa, para ulama membagi hadis mushaf ila salasati taksimatin, kepada 3 bagian. Ini betul-betul merujuk dalam kitab Tadribur Rawi, halaman 442, di juz kedua. Pembagian mushaf. Ada 3 pembagian, kullu taksimin bi'tibarin, masing-masing pembagian dengan melihat satu segi. Satu tinjauan, satu sudut pandang. Ayanatilu, pembagian teh, masing-masing melihat sudut pandang masing-masing sendiri-sendiri. Wa ilaika hadhihi taqsimatu, dan inilah pembagian tersebut. A bi'tibari mauqihi, yang pertama dengan melihat letak mushafnya. Letak mushafnya di mana? Terjadi mushafnya di mana? Itu yang pertama. Ditinjau dari segi letak mushaf, yang qasimul mushafu, hadis mushaf terbagi bi'tibari mauqihi, dengan melihat letaknya, ila qismaini, kepada 2 bagian. Wahuma, yaitu al-awalu, yang pertama, tashifun fil isnadi. Tashif fil isnad, tashif isnad. Kalau diijazkan, i-nya dibuang. Tashif fil isnad, tashifnya terjadi pada sanad, pada nama rawi. Sebab sanad isinya nama-nama rawi. Wa misalhu, dan contohnya, hadis Syu'bah, hadis Syu'bah, anil Awwam ibni Murajimin, dari Awam bin Murajim, mim ro alif jim mim, Murajim. Sahabahu ibnu Ma'inin, ibnu Ma'in meriwayatkan dengan mushaf. Faqala, kata beliau, anil Awwam ibni Muzahimin, dari Awam bin Mujahim. Murajim jadi Mujahim. Ini tasib fil isnad, pada nama rawi. Murajim jadi Mujahim. Berarti yang berubah apa? Titik. Murajim, titiknya pada jim, jadi Mujahim, titiknya pada za. Ro-nya yang jadi bertitik. Itu fil isnad, karena terjadinya dalam sanad pada nama rawi. Asani, yang kedua, tashifun fil matni. Ada tashif fil matni, mushaf pada matan. Wa misaluhu, dan contohnya, hadis Zaid bin Sabitin, hadis Zaid bin Sabit, sahabat Rasul yang dianggap oleh Rasul paling paham faraid. Ubay bin Ka'ab, penguasaannya terhadap Quran. Mu'ad bin Jabal, halal haram.
Kalau Zaid bin Sabit faraid. Anan Nabiya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ihtajaro, membuat kamar, ngadamel kamar, kamaran, bukan kamar asalnya, lalu dibuat seperti kamar. Dari hujrot, hujrotun, kamar, hujurot. Fil masjidi, di masjid, membuat kamar di masjid. Sohabahu ibnu Lahiyah, ibnu Lahiyah meriwayatkannya dengan musohab. Pakola, kata beliau, ihtajama fil masjid. Ihtajaro, jadi ihtajama. Ada khotok, ada tagyirul kalimat, yaitu ihtajama. Ro jadi mim. Ihtajaro membuat seperti kamar, ihtajama berbekam. Diala getih kotor, bekam di masjid. Nah ini bentuk tashib, karena terletak pada matan, disebutlah tashib fil matni. Ada tashib fil isnad, ada tashib fil matni. Kalau musohab ditinjau dari segi letaknya. Ini tidak sulit kalau fil isnad fil matni. Tinggal membedakan mauqi, letak musohabnya. Demikianlah tambahan kajian mustalah hadis dari Taisir dan dari Tadribur Rawi. Mudah-mudahan bermanfaat.